Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak yang dipelihara untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya, baik sebagai pangan maupun untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini telah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, tepatnya tahun 1860, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi orang Eropa di Hindia Belanda. Tapi, tahukah kalian, agar sapi menghasilkan susu yang berkualitas, sapi juga perlu disejahterakan kehidupannya. Hal ini muncul dari perspektif humanisme mengenai kesejahteraan satwa. Hingga kosakata menyayangi timbul bukan hanya pada manusia saja, melainkan pada hewan juga, yang disebut animal welfare dengan 5 konsepnya, yakni 5 freedom. Dalam video kali ini, kami akan membahas bagaimana animal welfare diterapkan pada sapi-sapi yang ada di UKM Sapi Perah, Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran tersebut. Kalau standar khusus ada sih sebenarnya kalau buat ternak perah sendiri ya. Kalau dari yang saya tahu, standarnya tuh diatur di Permentan kalau nggak salah nomor 28 tahun 2008 gitu kalau nggak salah. Itu khusus soal ternak perah gitu. Itu untuk standarnya sendiri sih. Jadi di situ tuh manajemen perkandangannya, tentang pakannya, tentang lokasi peternakannya tuh diatur di situ. Untuk mensejahterakan ini sapi-sapi di sini mungkin harus pertama ya jaga kebersihannya, sanitasi supaya menghindari dari penyakit-penyakit. Terus juga kalau bisa jangan terlalu berisik sih di kandang supaya si sapinya juga nggak stres, jadi produksinya nggak turun. Terus kalau untuk indikator-indikator penyakit sih biasanya kayak demam, terus apalagi ya, bloat kayak gitu-gitu sih biasanya pasti kelihatan lah sapi-sapi yang ada terjangkit penyakit itu. Oke, kalau kesejahteraan sapi perah tuh mungkin bukan cuman sapi perah ya, untuk ternak keseluruhan. Jadi ada konsep animal welfare kita tuh, ada konsep animal welfare. Nah jadi si ternak tuh harus bebas dari kelaparan, bebas dari rasa takut, rasa sakit, terus bertingkah laku alami, terus apa lagi? Pokoknya ya gimana caranya kita memperlakukan ternak itu segimana mestinya, soalnya kita kan ngambil manfaat dari mereka, kita juga harus ada timbal balik gitu, seperti pakannya harus terjaga, harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya, kebersihannya seperti yang saya bilang tadi supaya terhindar dari penyakit-penyakit dan lain-lain aja. Gimana caranya supaya binatang ini, hewan ternak ini bisa nyaman di kandang. Untuk sapi nyaman tuh pasti bikin produksinya lebih tinggi ya, terutama dengan kebutuhannya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, pakannya cukup, air cukup, itu bakal bikin si produksi susunya tuh baik. Apalagi ditambah dengan suasana lingkungan yang mendukung gitu, nggak terlalu berisik. Terus sapi perah tuh memerlukan suhu lingkungan yang cukup dingin sebenarnya. Jadi dengan suhunya tercukupi, dengan lingkungannya bagus, pakannya, nutrisinya bagus, si produksinya pun bakal meningkat gitu. 8 periode pemerahan selama 8 kali bunting itu, kalau udah di atas itu tuh produksinya bakal nggak maksimal, Kang. Jadi biasanya di afkir itu apa? Afkir itu hewannya bakal jadi sembelih. Oh, disembelih ya? Ya. Berarti ujungnya tetap disembelih gitu? Ya. Sebenarnya semua sapi itu sapi potong sebenarnya pada akhirnya. Kalau produksi banyak tuh nggak dilihat dari ciri-ciri kasat mata ya, genetika juga berpengaruh. Tapi kalau ngelihat ciri-ciri sapi yang sehat tuh nggak lesu, nggak lemas, gimana ya, sering beraktivitas lah, nggak diem aja terus gitu sih. Kalau izin nambahin kan, kalau sapi yang sehat itu setahu saya dari bola matanya tuh jernih. Iya, bola mata bersinar ya. Nah terus dari mulutnya tuh emang keluar busa tapi nggak terlalu banyak si busanya tuh. Produksi salivanya nggak berlebih. Gimana ya, menghindari stres tuh di sini biasanya jangan rame, jangan terlalu berisik. Terus jaga kebersihan juga. Pakan juga jangan telat ya. Biasanya sapi, binatang-binatang ternak tuh udah tahu kapan mereka harus dikasih makan. Jadi kalau misalnya telat atau kecepatan, mereka bingung sendiri biasanya. Berisik.
untuk metode tuh hampir semua peternakan punya metodenya Masing-masing. masing-masing untuk pokoknya soalnya kan ambing sapi putingnya itu sensitif Kang. Kalau salah pemerahan atau gimana itu ada namanya penyakitnya mastitis ya. Kalau salah itu bisa pokoknya bakteri masuk ke puting jadi sakit. Makanya ada teknik yang tersendiri gimana caranya supaya nggak mastitis, supaya nggak sakit si ambingnya. Kayak kalau di sini sih udah pakai milking parlor sih, jadi pakai mesin disedot. Kalau di sini sekarang posisinya kalau kan sapi itu diperah dua kali sehari, di pagi sama sore hari. Kalau sekarang tuh diperahnya jam 9 pagi sama jam 7 malam. Kalau sapi yang sakit tetap diperah si susunya, karena kalau nggak diperah nanti si susunya kan nggak keluar, jadi sakit, si ibunya kesakitan di ambing. Jadi mau nggak mau harus selalu diperah, cuman ya pasti si produksi susunya menurun kalau dia sakit. Ya pokoknya ada mesin lactoscan, nah itu nanti bisa keluar kadar proteinnya berapa, kadar lemaknya berapa, gitu bisa lihat dari situ kualitas susunya. Kalau teman-teman yang mau beli supet susu olahan, susu literan atau susu papet bisa hubungi IG Hoftenku. Betul, atau nggak bisa langsung datang ke Datang sini ke aja. kandang, ke pasti SPTK ada Papet susu. Unpad.